Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Komang Yulianti dari Universitas Andi Jema Palopo, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Komestra Majora Cabang Palopo. Di mana penerapan dalam Komestra Majora Cabang Palopo terdiri dari dua, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Dalam pelatihan internal, Komestra Majora Cabang Palopo mengadakan pelatihan tentang kesyariaan, sedangkan dalam pelatihan eksternal, Komestra Majora Cabang Palopo mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan yang diadakan oleh Perindo. Dan dalam memilih pelatihan eksternal, Komestra Majora Cabang Palopo memperhatikan biaya dan kebutuhan karyawan. Selain itu, produktivitas karyawan Komestra Majora Cabang Palopo dari bulan ke bulan telah mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. Fluktuasi terjadi pada bulan Juni sampai Juli ditandai dengan turunnya fundi dan lendi, karena pada bulan Juni sampai Juli sebagai nasabah lebih memilih menggunakan dana tabungannya untuk kebutuhan. Namun mulai bulan Agustus, funding dan lending mengalami peningkatan. Tiga hal ini menjadi indikasi kurangnya pemberian pelatihan dan kurangnya stabilnya produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diharapkan melalui pelatihan yang baik dapat memberikan rasa percaya diri dan menumbuhkan keyakinan pada karyawannya dalam pekerjaannya. Dengan demikian, apabila rasa percaya diri telah terwujud, maka karyawan tersebut akan bisa bekerja semaksimal mungkin sehingga perusahaan tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Dengan kurangnya pemberian pelatihan dan kurangnya stabilnya produktivitas kerja karyawan, Komestra Majora Palopo maka melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Komestra Majora Cabang Palopo. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka telah diperoleh rumusan masalah apabila pelatihan mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Komestra Majora Cabang Palopo. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Komestra Majora Cabang Palopo. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Di mana manfaat secara teoritis ini, secara teori hasil penelitian ini digunakan sebagai kajian untuk melengkapi teori perbankan yang telah penulis pelajari selama mengikuti perkuliahan di kampus. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama manfaat bagi penulis, yang kedua manfaat pada Komestra Majora Cabang Palopo. Dapat dilihat di sini manfaat dari bagi penulis yaitu memberikan kontribusi bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja pada Komestra Majora Cabang Palopo. Yang kedua yaitu di mana manfaat pada Komestra Majora Cabang Palopo ini sebagai yang diharapkan yaitu dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan pada Komestra Majora Cabang Palopo untuk memulai pelatihan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana variabel Y yaitu pelatihan. Pengertian dari pelatihan yaitu pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja yang digunakan dengan segera. Pelatihan menurut Edwin B. Clifford pada tahun 1995 yaitu merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja karyawan tertentu. Dengan
Dengan pelatihan, perusahaan memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan manajemen yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang dapat memenuhi pelatihan masalah-masalah yang ada. Menurut Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974, pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktis daripada macam-macam pelatihan, yaitu menurut Purwono tahun 2001 mengemukakan bahwa macam penelitian dapat digolongkan ke dalam 3 macam golongan, yaitu yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan formal, yang ketiga pendidikan penyegar, di mana yang pertama ini merupakan pendidikan yang diisyaratkan sebelum seorang tenaga kerja masuk bekerja atau sebelum dimasukkan dalam roda personalia organisasi dari suatu bentuk usaha. Yang kedua yaitu pendidikan formal, diadakan secara periodik di antara petugas-petugas tertentu dengan tujuan agar para tenaga kerja mendapatkan tambahan dan selalu mengikuti perkembangan dari segala sesuatu dalam lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu pendidikan penyegar, di mana mempunyai tujuan menyegarkan kembali pengertian-pengertian dan pengetahuan-pengetahuan yang telah disilam dan ada hubungan dan sangkut pautnya dengan pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu ada 5, yaitu on the job training, yang kedua rotasi pekerjaan, yang ketiga magang, yang keempat yaitu ceramah, kelas dan presentasi video, yang kelima yaitu pelatihan vestibule. Dapat dilihat di sini yang pertama on the job training, yaitu pelatihan dengan instruksi pekerja, yaitu dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan real. Yang kedua yaitu untuk pelatihan silang bagi karyawan agar mendapatkan variasi kerja. Yang keempat yaitu magang, di mana melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik of the job training. Yang keempat yaitu ceramah, kelas dan presentasi video, di mana ceramah adalah pendekatan terkenal karena menawarkan sisi ekonomis dan material organisasi. Yang kelima yaitu pelatihan vestibule, yang dimana cara ini memungkinkan adanya transfer atau repraktis dan partisipasi. Selanjutnya yaitu variabel X, produktivitas kerja karyawan, di mana pengertian produktivitas yaitu mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut diadakan. Menurut L. Greenberg mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masuk sebagai produktivitas tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yaitu menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah ada 5, yaitu faktor utama yang menemukan produktivitas kerja yaitu sikap kerja, yang kedua tingkat keterampilan, yang ketiga yaitu hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, yang keempat manajemen produktivitas, dan kelima efisiensi tenaga kerja. Di mana 7 kunci produktivitas tinggi yaitu yang pertama keahlian manajemen yang bertanggung jawab, yang kedua kepemimpinan yang luar biasa, yang ketiga yaitu kesederhanaan organisasional dan operasional, yang keempat kepegawaian yang efektif, yang kelima tugas yang menantang, yang keenam perencanaan dan pengenalan tujuan, yang ketujuh pelatihan manajerial khusus. Selanjutnya yaitu ciri-ciri produktivitas. Yang pertama yaitu ciri-ciri pegawai produktif, lebih dari memenuhi kualifikasi pekerjaan, yang kedua memotivasi tinggi,
Yang ketiga, mempunyai orientasi pekerjaan positif. Yang keempat, dewasa. Yang kelima, dapat bergaul dan efektif. Ciri-ciri manajer produktif yaitu yang pertama, berkompeten dalam kepegawaian. Yang kedua, mengarahkan upaya perusahaan dengan efektif. Yang ketiga, yaitu mampu menangani komitmen dan masalah dan juga menghadapi konsep baru. Yang keempat, yaitu seorang komunikator yang terampil. Yang kelima, mendukung dan memandu bawahan dalam pekerjaan mereka dan mendorong keikutsertaan penuh mereka. Baiklah, dapat dilihat dari hasil proposal saya. Inilah kerangka pikir saya dari dua variabel, di mana pelatihan ini yaitu yang pertama keterampilan, yang kedua pengetahuan. Sedangkan variabel Y yaitu produktivitas kerja pada karyawan. Yang pertama yaitu lebih dari kualifikasi pekerjaan, yang kedua motivasi tinggi, yang ketiga mempunyai orientasi pekerjaan yang positif, yang keempat dewasa, yang kelima dapat bergaul dan efektif. Adapun hipotesis dari proposal saya yaitu berdasarkan permasalahan yang telah diurai di atas dan didukung dengan beberapa teori, maka jawaban atas dugaan sementara atas permasalahan tersebut adalah pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Komesra Majora Cabang Palopo. Itulah hasil dari proposal saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat sore. Sekian dan terima kasih.